Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta Koko Cece dan teman-teman sekalian. Sungguh kuasa Tuhan sangat besar sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini kembali untuk merayakan ibadah Natal. Maka dari itu sebelum kita mulai seluruh rangkaian ibadah kita, mari kita sama-sama satu dalam doa pembukaan dipimpin oleh Pak Sud. Mari kita berdoa. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari ini kami keluarga besar SMA Zion boleh berkumpul di tempat ini, boleh bersama-sama merayakan peristiwa kedatangan Tuhan ke dalam dunia. Peristiwa Natal ya Tuhan. Engkau lahir untuk menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan dosa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena di tengah kesibukan kami, ujian kami, porseni kami akhirnya boleh menyelesaikan semuanya di semester ini bahkan di sepanjang tahun ini. Dan saatnya kami akan mengakhiri seluruh rangkaian proses belajar mengajar kami di semester ini. Dan bahkan kami boleh bersama-sama merayakan Natal ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh di dalam penyembahan kami pada pagi hari ini, kami rindu Tuhan hadir. Tuhan menyapa kami, Tuhan menjamah kami dan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Kepada semua anak-anak kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, mulai dari altar ini sampai di bagian belakang dan bahkan semua kami yang hadir, Tuhan memberkati kami. Dan kami juga bersyukur kehadiran hamba-Mu di tengah kami untuk menyampaikan berita Natal bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai dia dengan kuasa daripada Tuhan untuk menyampaikan berita Natal itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta menabiskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Saya undang semuanya untuk kembali bangkit berdiri. Sebelum kita melanjutkan ke pujian kita yang berikutnya, saya ingin mengetahui kira-kira di sini siapa yang masih semangat untuk memuji Tuhan, angkat tangannya. Puji Tuhan. Maka dari itu mari kita sama-sama dengan penuh semangat mengangkat pujian, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu
Mari kita sama-sama mengingkarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. The herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful early nations rise, join the triumph of the sky. With angelic chords proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful early nations rise, join the triumph of the skies. With angelic chords proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all He brings, Christ with healing in His wings. Mighty lays His glory by, born that men no more may die. Born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Semuanya dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita sama-sama akan memasukkan persembahan kita, dan sementara persembahan dijalankan, mari kita sama-sama mengangkat pujian, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Doa persembahan akan dipimpin oleh Kaisar. Kepada Kaisar dipersilahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas semua berkat yang sudah Kau berikan pada kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Berkatilah agar semua persembahan yang sudah kami berikan maupun yang belum kami berikan dapat menjadi harum dan menjadi berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah juga agar persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian ini. Seperti
Shalom teman-teman. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita tunduk sejenak, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami punya satu kesempatan di mana Tuhan telah menyatakan diri-Mu kepada setiap kami, kepada seluruh umat manusia, bahwa Engkau lahir. Dan pada pagi hari ini kami mau sekali lagi mengingat bahwa Engkau lahir bukan hanya lahir di dunia ini, tetapi Engkau lahir dalam hati kami. Bukakan hati kami, bukakan pikiran kami. Kami siap, telinga kami terarah kepada Tuhan. Fokus kami tertuju padamu. Dan jangan biarkan ada satu hal lain pun yang mencuri konsentrasi kami pada saat ini hanya kepada Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk teman-teman. Wow, banyak banget teman-teman yang hadir hari ini. Halo, apa kabar? Wah, kayaknya ini nggak semangat, saya nggak tahu kenapa nggak semangat. Ini masih pagi teman-teman, hari masih panjang. Good morning everyone. Morning, how are you? Really good? Siapa yang nonton Piala Dunia kemarin? Siapa yang patah hati? Yang Maroko pulang? Yang Jerman pulang? Siapa yang patah hati? Oke teman-teman, barangkali ada di antara kita yang ngikutin Piala Dunia. Dan wah, kayaknya banyak ini perasaan-perasaan yang membuat, wah kayaknya saya dak-dikduk nih. Juaraku kalah, idolaku kalah dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, hari ini konsentrasi kita bukan ke Piala Dunia, oke? Kita konsentrasinya mau dengerin firman Tuhan. Jadi sebelum kita mulai, izinkan perkenalkan diri saya. Nama saya Binardi Siagian. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang saat ini melayani di GKI Gracia. Saya dikenal dengan panggilan Bernard. Bernard as a bear, oke? Jadi kalau teman-teman panggil saya ketemu di jalan, panggil aja Kober begitu. Jadi saya pasti lihat kalian begitu. Jadi teman-teman, saya dari STT Bandung dan sekarang sedang ambil studi lanjut di S2 dan kemarin baru saja menyelesaikan sertifikasi sebagai personal trainer di Jakarta. Jadi teman-teman, moto saya, yuk kita hidup sehat ya. Dan hidup sehat bukan hanya sehat secara fisik, spiritual kita, pikiran kita, itu menjadi satu kesehatan yang baik. Oke teman-teman, pagi hari ini saya punya tema yang diberikan oleh Mr. Sutrisna, Pak Sutrisna ya, dipanggilnya di sini ya. Jadi temanya adalah Merry and Bright. Oke, jadi teman-teman sekalian, kita akan buka firman Tuhan. Oke, muncul ya. Oke teman-teman, bisa buka di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-49. Teman-teman, sepanjang ibadah saya pengen kita punya interaksi ya. Jadi jangan cuma saya ngoceh di sini, ngomong di sini. Jadi teman-teman, ketika saya tanya, please jawab ya. Jadi ini menjadi satu sesi yang dimana kalian benar-benar punya waktu dan saya berikan waktu kita sama-sama konsentrasi untuk Tuhan. Yang udah ketemu, buka di handphonenya atau bawa Bible-nya, bilang yes. Saya baru dengar yang bagian tengah doang, yang kiri kanan saya belum. Yang udah ketemu bilang yes. Oke, teman-teman kita baca ya. Yang laki-laki ayat yang 46, perempuan 47, 48 dan sampai yang ke-49 bergantian. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-46 sampai 49, laki-laki terlebih dahulu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dan namanya adalah kudus. Sejauh demikian pembacaan kita. Teman-teman sekalian, hari ini dunia kita itu rasanya begitu muram ya teman-teman sekalian. Muramnya ini bukan hanya sekedar, saya punya masalah pergumulan hidup. Tapi kita lihat yuk secara global. Teman-teman ada yang buka berita nggak di dalam beberapa minggu ini ada berapa bencana alam? Berapa? Minimal 1. Cianjur, ya teman-teman. Tahu berapa orang yang meninggal?
Ratusan, kita nggak usah sebut spesifiknya berapa, tapi ratusan nyawa menghilang dalam sekejap saja, dalam beberapa jam. Teman-teman, selanjutnya perang. Kita lagi berhadapan di tengah-tengah situasi perang. Mungkin kita nggak angkat senjata, kamu lagi nggak angkat senjata, tapi dunia dalam situasi berperang. Dan teman-teman, di dalam situasi seperti ini menyenangkan nggak sih? Mungkin kita di sini ngomong, wah keren ini perang. Siapa yang cowok-cowok suka main game perang di sini? Setiap game perang itu pasti kita itu jadi main karakternya gitu. Jadi kita itu yang udah kena bom, udah kena tembak, hidup juga sampai akhir gitu loh. Dan pada akhirnya kita sampai di topnya, sampai di akhir cerita dan kita masih tetap menang. Tapi enggak gitu teman-teman. Anda kena tembak ya sakit juga, berdarah juga, dan bisa mati juga. Tapi teman-teman, menjadi masalah adalah banyak kelaparan. Sulit dapat pekerjaan. Teman-teman, ayo kita be honest dengan diri kita ya. Siapa yang punya papa mamanya dalam beberapa waktu ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan penghasilan. Yuk kita lihat sendiri-sendiri. Mungkin ada, oh kak aku enggak kok, aku masih bisa santai-santai, kok aku masih aman kok, masih bisa beli makanan yang enak-enak, masih bisa shopping dan itu. Oke itu kamu, yang lain gimana? Ada yang bapaknya malam-malam di kamar sendirian, mereka berdoa Tuhan tolong. Dan gak ada yang menunjukkan tangis mereka kepada anak-anaknya. Kenapa? Supaya dibilang apa? Dek, nak, yang penting kamu belajar. Teman-teman, saya punya orang tua yang dia rela berkorban untuk studi anak-anaknya. Papa mama saya, waktu kami masih anak-anak, keluarga kami masih anak-anak, papa mama janji, semua anak-anaknya minimal selesai S1. Terserah nanti maunya kemana arahnya, minimal selesai S1. Dan untuk perjuangan bayar uang kuliah itu nggak gampang teman-teman. Dan ini yang menjadi satu hal gambaran. Begitu banyak suasana yang begitu berat. Dan teman-teman coba kita lihat garis bawahnya ini di sini dunia ya. Tapi teman-teman hari ini bukan hanya tentang dunia, hidupmu loh. Boleh dibantu next aja ya dari belakang, thank you. Hidup kita sedang muram juga, teman-teman sadar gak? Kalau hari ini yang kelas 3 SMA di sini siapa? Boleh angkat tangan? Kelas 3 SMA? Oke, kelas 3 SMA sebelah kanan ya, sebagian besar. Angkat tangan dong. Nah gitu, kan udah pada mau lulus lu tahun depan. Kalau udah lulus, saya mau bertanya, kalian mau kemana? Udah tahu belum mau kuliah kemana? Oh gak apa-apa kok, saya lanjutin usaha orang tua. Bagus kalau orang tuamu punya usaha. Kalau enggak, ya kan masih mikir kan cari pekerjaan. Lanjut teman-teman yang masih SMA kelas 2, kelas 1 atau mungkin yang di bawah. Kalian masih mikir gimana nih aku remedial belum selesai-selesai, udah remedial lagi. Heran memang begitu. Kalau bisa remedial hidup ya Tuhan begitu. Enggak, remedialnya harus tetap dijalani, nilainya harus tetap lulus. KKM-nya barangkali 80 ya sekarang ya. Nah teman-teman itu enggak gampang loh. Dan yang ketiga teman-teman, ada yang di dalam kesulitan ekonomi yang tadi saya bilang orang tua kalian harus nangis di kamar dan pagi hari dia masih menyediakan sarapan buat kamu. Dan dia masih harus tersenyum memberangkatkan anaknya pergi sekolah. Nak belajar baik-baik di sekolah. Itu berat, itu berat. Teman-teman yang menjadi pergumulannya adalah kamu berhadapan dengan dunia yang begitu muram dan penuh dengan pergumulan. Boleh di next slide-nya. Kok bisa sih kita berhadapan dengan dunia seperti ini? Ketika semua umat manusia, ketika Adam dan Hawa pertama kali jatuh di dalam dosa, dia kehilangan sesuatu yang paling berharga. Dia kehilangan segala yang dikatakan mulia, segala yang dikatakan berharga di mata Tuhan. Mereka, kita, kamu dan saya kehilangan itu semua. Ketika dunia jatuh di dalam dosa, your merry and bright are stolen by the darkness of the sins. Dicuri oleh kegelapan dosa, diambil, direnggut. Itu enggak diminta, tolong dong kasih merry and brightmu, enggak direnggut. Kalian dipaksa, diciduk semua bahagianya kalian. Dan makanya hari ini, kalian begitu banyak kesusahan. Kita begitu banyak pergumulan. Dan setiap kita di dalam pergumulan lepas pergumulan. Ada air mata, ada marah, ada kecewa, ada perasaan-perasaan yang begitu berat. Sehingga di dalam kondisi seperti ini, teman-teman tidak heran
Ketika ada orang-orang yang berusaha mencari satu arti, menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan dunia. Teman-teman, di sini ada nggak kalian di dalam grupnya atau di dalam komunitasnya kalian atau di dalam persahabatannya kalian, dari misalnya 5 atau 7 orang, 1 orang itu penceria. Kalau nggak ada dia tuh nggak ada ketawanya di dalam kelompok kalian. Ada nggak? Nah, itu mulai lihat kiri kanan gitu. Ada ya? Dan teman-teman, seperti itu gambarannya. Ketika ada 1 orang yang membuat cahaya, membuat satu cerita yang begitu lucu, unik, dan kehadiran dia membuat ketawa. Teman-teman, masalahnya gak semua orang punya kesempatan seperti itu. Gak semua orang bisa seperti itu. Di dalam kondisi seperti ini, teman-teman, kamu begitu berat. Ini adalah satu pergumulan semua umat manusia. Boleh di next. Dalam kondisi seperti ini, next sampai bagian suicide. Dalam kondisi seperti ini, maka jangan heran kita banyak memiliki dan berhadapan dengan kondisi-kondisi suicide thought, anxiety disorder. Teman-teman, di sini saya mau katakan kalian anak SMA bukan berarti kalian itu lepas dan kalian itu merasa kebal terhadap yang namanya anxiety disorder. Teman-teman ingat, kita ini orang-orang yang sangat rentan terhadap kondisi seperti itu. Ateisme itu nggak jauh dari anak-anak SMA. Ketika dia kecewa sama Tuhan, ketika dia sakit hati sama Tuhan, you bisa tinggalkan Tuhan dengan alasan apa? Tuhan gua nggak bikin apa-apa. Tuhan saya nggak bikin apa-apa. Dia nggak kerjain apa-apa. Katanya Tuhan rancangan damai sejahtera. Kenapa hidup aku kayak gini? Satu kali teman-teman, Kober punya seorang yang saya kenal dan dia punya satu pikiran untuk bunuh diri. Jadi pikiran bunuh diri ini saya mau sampaikan dengan kita semua. Please check yourself, okay? Lihat dirimu, kalau ada gejala seperti itu, kamu harus cerita sama orang lain. Contoh paling sederhananya begini. Dia seorang perempuan, usianya waktu itu saya berkenalan dengan dia itu 16 sampai 18 tahun pada masa itu. Lalu dia itu anak dari seorang pendeta, seorang pastor dari salah satu gereja. Dan dia punya satu anxiety disorder ketika orang tuanya punya pelayanan menurun, penghasilan menurun, ekonomi menurun, kehidupan dia itu anjlok, jatuh. Apa yang dia lakukan ketika dia stres? Awalnya dia berusaha cari cara. Aku cari duit, di mana caranya kerjain tugas PR teman-teman gue. Waktu dia di kuliah, dia masih kerjakan itu. Di dalam satu masa, di dalam pekerjaannya itu dia stres. Ketika dia ketemu dengan cowok-cowok yang jahat. Cowoknya ambil sesuatu yang begitu berharga dari dia. Dan cowoknya ancam kehidupannya dia. Kalau misalnya kamu mau tetap selamat dan rahasia kamu gak dibongkar, kamu harus tetap sama-sama dengan aku. Tahu apa yang dia lakukan? Setiap malam, dia ambil sisir yang dia pakai untuk menyisir rambutnya. Dia sisir kulit tangannya. Dia sisir tangannya. Dia sisir badannya. Cewek coy. Aku percaya teman-teman di sini sebagian besar mungkin teman-teman yang perempuan sudah mikir bagaimana caranya untuk tampil cantik. Kalian merawat diri, kalian jaga diri, begitu. Tapi dia memutuskan untuk melukai dirinya. Yang kedua, apa yang dia lakukan? Dia cabut rambutnya. Dan yang ketiga, apa yang dia lakukan? Dia mulai ambil tangannya, dia kepal, dia hajar tembok. Teman-teman, saya mau katakan, setiap kita punya kondisi seperti ini. Mana Marymu? Mana Christmasmu yang katanya bahagia? Enggak bahagia. Ketika bahkan punya uang pun enggak bikin kamu bahagia. Ketika kamu punya uang pun mungkin orang tuamu hari ini enggak sama-sama dengan kamu di rumah. Mungkin satu lagi di mana, satu lagi di mana. Nyampe di rumah orang tua kamu lagi ribut. Bahagia enggak tuh? Ask yourself, are you happy today? Are you happy, joyful of the Christmas itself? Kebanyakan enggak. Dan kita harus jujur bahwa kehidupan kita dikuasai oleh kuasa gelap. Di mana setiap kita enggak interest lagi dengan Tuhan Yesus. Di mana setiap kita mungkin lebih interest dengan uang. Di mana kita mungkin interest dengan namanya pamor. Mungkin di antara kita interest dengan hal yang lain. Hal yang dekat sekali dengan dosa. Separah itulah kita.
Dan teman-teman, di dalam kondisi seperti ini, ada seorang yang harus berhadapan dengan muramnya, bukan hanya tentang kehidupan kita hari ini. Muramnya itu terjadi 2000 tahun lalu, Maria. Teman-teman, boleh di bagian yang Maria, ketika seorang Maria harus titik-titik. Di dalam kemanusiaan, siapa sih Maria ini? Teman-teman, Maria ini kan kita udah sama-sama tahu, saya yakin kalian dari sekolah minggu belajar tentang siapa itu Maria, jawabannya? Siapa? Ibu, mamanya Tuhan Yesus. Di dalam pengakuan iman rusuli, kita mengenal dia sebagai seorang perawan. Dia belum pernah melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki dan siapapun itu. Dia menjaga kekudusan dirinya. Kenapa? Sebagai seorang dari keturunan Yahudi, di dalam tata ibadah, dalam tata budayanya, seorang perempuan harus jaga kekudusan. Harus jaga kehidupan dia supaya jangan dicela. Kenapa memangnya kalau misalnya tidak menjaga kehidupan? Kenapa kalau misalnya kita mungkin ya hari ini kita pakai baju-baju yang terbuka, pergi ke sana sini, kemudian main dengan cowok sana sini. Emang kenapa? Kan itu bagian dari kehidupan manusia. Tuhan menciptakan seks, kenapa aku nggak mainin aja? Ya nggak sih? Ayo teman-teman, coba pikir, siapa yang ciptakan seks? Tuhan sendiri yang menciptakan seks. Tetapi di dalam keberdosaan, manusia pakai, kuasa gelap pakai seks sebagai satu senjata yang begitu besar menjatuhkan setiap anak-anak muda. Makanya jangan heran teman-teman, kalau hari ini saya heran aja ketika ada seseorang yang bangga, seorang laki-laki dia bangga. Berapa body count lu? Buset, body count emang apain lagi main perang-perangan? Habis kill, misalnya ada main game perang, Counter Strike zaman saya waktu itu. Setelah Counter Strike ada killnya berapa? Itu body count, bener mati dia musuhnya, tembak. Tapi body count-nya itu bukan bicara tentang games. Bukan bicara tentang sesuatu yang sederhana, lucu. Bicara tentang berapa banyak perempuan yang dia rusak. Dan dia happy. Balikin. Ada gak perempuan yang kayak gitu? Ada. Jangan berpikir perempuan gak ada kayak gitu. Teman-teman, look at ourselves. Lihat diri kita sendiri. Maria ketika dia berhadapan dengan malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan berkata kepada dia apa? Jangan takut. Tetapi ada 3 ketakutan. Pertama, ketakutan Maria adalah berhadapan ketika mendengar pesan bahwa kamu akan mengandung tapi dia belum menikah. Apa yang terjadi? Dia harus dirajam mati. Yang kedua, berhadapan dengan kuasa yang begitu besar. Dan malaikat itu berkata, jangan takut. Siapa Maria yang bisa berkata, aku gak takut kok Tuhan, aku santai aja. Aku cincai lo. Gak. Di dalam ketakutannya, ada satu kuasa yang membuat dia berkata, jangan takut, mengubahkan hidup dia. Teman-teman, hari ini tolong semuanya yang tunduk kepala, saya nggak tahu kalian sedang bersatu teduh atau bagaimana. Please konsentrasi dengan saya saat ini. Setiap kamu punya rasa takut, yes? Setiap kamu punya rasa gentar, yes? Tapi hari ini kalian belajar dari pribadi Maria, bagaimana dia overcome rasa takutnya, melampaui rasa takutnya supaya dia apa? Menang. Oke? Yuk. Kita lanjut pembacaan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26. Kita mundur. 26 sampai 30. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut hai Maria. Jangan takut Binardi, jangan takut teman-teman sekalian hari ini. Kalau kehidupanmu begitu berat,
dan kamu sedang menghadapi satu raksasa yang begitu besar, jangan takut, jangan gentar, jangan kalah. Perkataan yang sama yang dikatakan Allah kepada Yosua, kepada Musa, kepada Yeremia, Yesaya, semua nabi. Kalau teman-teman cek rajin, cari di Alkitab. 1 tahun ada berapa hari? 365. Di Bible ada kurang lebih 365 kata tercatat, jangan takut, don't be afraid. In every day Tuhan ada loh sama kalian. Di dalam momen yang begitu mencekam buat Maria, Tuhan hadir dan mengatakan damai sejahtera ada buat kamu. Damai sejahtera yang membuat kamu tidak akan dihardik, tidak akan dihakimi, yang dikatakan nanti aku dirajam batu karena aku perawan tetapi mengandung. Nanti aku disangka sebagai pelacur. Engkau tidak akan dianiaya. Tuhan jaga engkau. Di Mazmur dikatakan Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan menjaga pada waktu siang, waktu malam. Penjaga Israel gak pernah tidur. Di dalam masa seperti ini, Maria mengenal siapa yang berkata seperti itu. Makanya teman-teman, selanjutnya di ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-56. Maria bukan hanya bernyanyi, bukan hanya memuji lewat bibir, lewat lidah, lewat lip service-nya dia. Enggak. Tetapi di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia. Boleh di back dulu. Di dalam kasih karunia kamu diubahkan. Di dalam kasih karunia Maria diubahkan. Dia bukan lagi menjadi tawanan. Dia bukan lagi menjadi seseorang yang takutan. Tetapi dia diubah. Sukacita Natalnya itu berubah. Dia tidak lagi mengingat-ingat dirinya sebagai orang yang berdosa. Tapi ketika dia berjumpa dengan malaikat itu, Maria mendapatkan satu perjumpaan pribadi. Dia yang maha kuasa karena kasihnya lahir lewat Maria, itu ngubah hidup dia. Teman-teman, kalau misalnya hari ini sukacita Natal kamu hari ini hilang. Sukacita Natal kamu mungkin hari ini terenggut, entah karena apa. Mungkin kamu kelelahan. Mungkin kamu bergumul dengan kehidupan kamu. Sama seperti yang di awal, orang tua kamu ingatlah, sekarang lagi dengar firman Tuhan, ingat orang tua kamu. Mungkin kamu sendiri gak terlalu peduli dengan orang tua, tapi lebih peduli tentang hidupmu. Oke, it's okay. Pada saat seperti ini, kita selalu punya pikiran yang terlalu satu aja pikirannya. At least kalian berpikir untuk hidup kalian. Mulai dari situ. Teman-teman, kalau hari ini kalian merasa sukacita Natal itu hilang dari diri kalian, direnggut oleh kuasa gelap. Hari ini berita sukacita Natal, Tuhan Yesus lahir untuk kita semua. Tuhan Yesus lahir untuk setiap kamu. Tuhan Yesus bukan hanya lahir bicara tentang di palungan yang ada di dalam satu gua, mungkin ilustrasi banyak foto-foto di situ. Tidak. Tapi Tuhan Yesus lahir di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu, di dalam keluargamu, di dalam pertemananmu. Dia datang di situ. Dan kalau itu nggak membuat kamu sukacita, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Kita belum terima. Teman-teman, Tuhan Yesus lahir. Tapi yang datang siapa pertama kali? Apakah orang Majus? Bukan. Jadi siapa dong? Para gembala. Thank you. Para gembala. Tuhan Yesus lahir bukan untuk yang paling besar di dunia ini. Tapi dia lahir untuk yang paling kecil, yang paling gak dianggap. Yang dikatakan mereka itu orang-orang pinggiran. Dia lahir untuk para gembala. Dia lahir untuk setiap kamu yang merasa tersingkirkan. Dia lahir untuk kamu yang hari ini mungkin hidup kamu kacau balau. Dia lahir dan ubah kehidupan kamu. Step by step, seperti anak tangga. Setiap kamu mengingat Natal, ingat hidup kamu diubahkan. Amin. Apa yang diubahkan kok? Teman-teman, pemuda, remaja, ingat, kehidupanmu diubah bukan hanya tentang bicara, bukan hanya tentang pikiran, tapi seluruh whole of your life diubah. Yang dulu kamu penjahat, yang dulu kamu begitu jahat dengan keluarga, dengan orang-orang. Ketika kamu berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Yesus lahir dalam hatimu, kamu gak akan lakukan itu lagi. Amin. Yang hari ini masih ketawa tentang body count, don't ever love again. Laki-laki dan perempuan, ingat ada berapa hidup yang telah kalian rusak. Mungkin salah satu dari
teman-teman pernah berkenalan dengan orang seperti itu. Ingat teman-teman, nyawa setiap orang berharga. Tuhan Yesus ketika kehilangan dari 100 domanya kehilangan 1. Dia jaga 99 dan tetap pergi cari 1, bahkan ke dalam jurang. Dan kalau hari ini kamu menyebut kamu anak Tuhan, menyia-nyiakan hidup orang lain demi yang namanya sebuah kebahagiaan. How far you are, how far we are daripada Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita marry, teman-teman, marry itu bukan bicara tentang apa yang kamu punya hari ini. Mary itu bicara tentang Yesus yang hidup di dalam kamu. Siapa yang percaya hari ini Tuhan Yesus sudah hidup dalam kamu? Boleh angkat tangan? Yang mungkin masih setengah-setengah. Jangan ada yang turun tangannya. Percaya Tuhan Yesus telah lahir dalam hidupmu? Percaya. Percaya nggak Tuhan Yesus sanggup ubah kehidupanmu? Bahkan di dalam titik termustahilmu, percaya nggak? Kalau kamu percaya, lakukan sesuai yang dikatakan firman Tuhan. Jangan takut. Sama-sama katakan, 1, 2, 3, jangan takut. Yang kedua teman-teman, kelahiran Yesus bukan hanya sukacita bagi Maria dan Yusuf. Teman-teman, ini menjadi satu poin yang menarik buat kita. Ketika Tuhan Yesus lahir, itu bukan hanya berhenti bagi sekelompok orang di dalam kawasan Yerusalem, Galilea dan sekitarnya. Tapi sampai kepada hari ini. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat, siapa yang udah pada pegang lilin? Lilin saya ada di kursi. Kalian udah pada pegang lilin? Kalau lilin dinyalain gimana? Terang nggak? Coba kalau cuma 1 lilin, terang nggak nih ruangan? Gede gini? Nggak ya? Tapi teman-teman, kurang lebih ada 100 orang di sini. 100 lilin dinyalakan. Terang ruangan ini. Teman-teman, kalian cuma 100, tapi bukan berarti kalian gak berharga. Teman-teman, kalian pulang dari tempat ini, selesai ini itu, acara segala macam, kalian pulang, kalian adalah lilin terang. Kalian adalah alat yang Tuhan mau pakai. Ketika Yesus sudah berhenti melangkah di dunia ini, dia lanjutkan tongkat api itu, bukan kepada orang-orang lain yang hanya dia pilih, tetapi kepada kamu. Bukan hanya berhenti pada para rasul, para nabi, pada kamu, pada saya, pada setiap teman-teman yang merasa aku gak bisa menjadi terang, aku gak bisa menjadi cahaya. Cahaya yang seperti apa yang aku harus bawa? Adalah cahaya yang menerangi dunia yang muram ini, dunia yang penuh anxiety ini, dunia yang penuh berbagai macam masalah ini. Teman-teman, di dalam 2-3 tahun kemudian, bahkan 5 tahun ke depan, kalian bukan orang yang sama seperti anak SMA yang hari ini saya kenal. Kalian akan menjadi top leader. Kalian akan menjadi para pemimpin yang nanti mungkin kalian akan menggantikan saya berdiri di tempat ini dalam 5-10 tahun ke depan. Kalian akan menggantikan para pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang berkuasa. Tapi kalian mau jadi pemimpin seperti apa? Kalian mau jadi leader seperti apa? Kalian mau jadi berkat seperti apa bagi bangsa ini? Itu pertanyaan yang paling penting. Karena hidup ini bukan hanya tentang apa yang kalian dapatkan. Yang paling penting adalah ketika Yesus memberikan hidupnya, apa yang mau kalian berikan dari hidupmu untuk dia. Teman-teman, sebelum saya menjadi hamba Tuhan, saya adalah seorang yang kalau dibilang anak SD, SMP, SMA bukan anak baik-baik. Kemudian di dalam masa akhir studi SMA saya, itu bukan sesuatu yang patut saya banggakan. Tetapi di dalam masa itu saya menemukan panggilan Tuhan. Di dalam panggilan itu saya punya satu dilema. Kakak saya seorang supervisor di dalam salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia, di KPC. Kakak saya dan suaminya, seorang supervisor di situ berdua. Dan ketika saya mau lulus SMA, saya itu mencoba ke 4 sekolah. Pertama ITB, yang kedua Universitas Sriwijaya, yang ketiga Brawijaya. Saya kan di Bandung, domisili Bandung, dan waktu itu bisa apply kemana aja untuk 3 SNMPTN. Kemudian SNMPTN gagal. Kenapa? Saya punya catatan yang kurang baik dan nilai saya itu ada yang anjlok waktu kelas 2. Oke, SNMPTN gagal, SBM deh. SBM
melanjutkan ITB, turun kelas yang Sriwijayanya ke Universitas Pajajaran, Fakultas Geologi, dan yang ketiga ngambil di UNSU, Universitas Sumatera Utara. Yang saya ambil adalah jurusan pertambangan dan geologi. Kenapa? Pada waktu itu saya lihat, buset, gajinya gede banget. Pada waktu itu gajinya ada itu 40 juta, coy. 40 juta itu, siapa sih mau ngasih kalian 40 juta sebulan gitu loh. Itu banyak banget, dan itu membuat saya tertarik. Tapi di waktu yang sama, di kondisi yang berbeda, saya selalu bergumul, Tuhan bener gak sih saya mau jadi seorang yang worker di perusahaan? Saya pernah pengen sekali jadi seorang yang namanya hamba Tuhan. Tapi Tuhan kayaknya ini godaan uang tuh besar banget. Teman-teman, di dalam perjalanan ini, Tuhan banting saya luar biasa. Tuhan jatuhkan saya dan Tuhan remukan saya supaya saya kembali kepada tujuan awal saya. Kamu seorang hamba. Teman-teman tahu gimana caranya? Tuhan kasih gagal semuanya. Kloter ketiga saya pergi ke Jogja kurang lebih dalam waktu 1-2 bulan. Saya sendirian, saya nggak punya keluarga di sana, saya nggak kenal siapapun. Pokoknya saya mau kuliah. Saya kuliah waktu itu mau di kampus namanya Universitas Pembangunan Negara, UPN. Fakultas Geologi juga. Saya berangkat ke sana. Itu gelombang kedua, saya daftar, bayar segala macam, ujian. Saya anak lulusan GO, saya tahu saya nggak bodoh. Saya lulusan GO dan waktu saya lihat hasil nilai saya, aku nggak bodoh kok. Nilainya bener kok, bagus kok. Dan aku waktu itu nggak nyontek. Karena saya tahu waktu SBM nggak bisa nyontek. Tapi di dalam masa seperti itu, Tuhan kasih cancel. Saya pulang ke Bandung, saya disparate, saya nggak makan, saya nggak ngobrol dengan orang tua saya. Saya adalah anak laki-laki satu-satunya di keluarga, dan papa pernah bilang, kamu kebanggaan saya. Ketika dikatakan sebagai kebanggaan, tetapi saya menjadi seorang loser, itu menyakitkan. Di dalam masa seperti itu, saya pergi lagi sekali lagi, untuk coba gelombang ketiga. Dan tahu teman-teman, puji Tuhan, diterima. Senang. Diterima jurusan geologi. Pada waktu itu, Pak, aku diterima. Puji Tuhan diterima. Tapi lanjutannya gak enak teman-teman. Orang tua saya bukan dari keluarga yang berada. Pada waktu itu kalau mau masuk minimal 200 juta. Bukan ratus ribu, juta. Ini kuliah macam apa sampai semahal ini pembangunan? Ini swasta. Mau atau tidak? Papa saya bilang, oke, nanti kita ngobrol ya, bagaimana kita tinggal. Teman-teman, itu hal yang menyakitkan ketiga yang saya dengar. Demi masa depan anaknya, papa saya rela. Sekalipun tidak menjadi menjual, tapi dia rela berpikir untuk menjual. Dan itu melukai saya lagi. Teman-teman, hari ini, kalau kamu merasa orang tua saya wealthy enough to pay my tuition untuk ke kuliah, ke college, kemanapun, atau bahkan sampai boarding school ke luar negeri dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, kamu adalah satu di antara 100, satu di antara begitu banyak. Dan ada orang-orang yang harus berjuang pagi sampai malam untuk mendapatkan uang sebanyak itu. Tapi teman-teman sekalian, jangan putus harapan. Your bright soul itu gak akan padam. Karena apa? Tuhan masih rancangkan masa depan yang indah. Amin. Teman-teman, yuk kita lanjut buka dalam firman Tuhan kita. Di dalam firman Tuhan, ketika Tuhan berkata, Tuhan mau pakai kamu, Tuhan akan bentuk hidupmu dengan cara yang begitu konsisten dan serius. Makanya Tuhan gak main-main ketika Tuhan tegur kalian, tegur kita. Tuhan gak mau kita dipakai menjadi alat yang setengah-setengah. Tuhan gak mau kamu itu menjadi barang setengah matang yang keluar dari hasil kehidupan kita setengah matang dan gak jadi berkat. Tuhan begitu serius dan konsen bentuk kalian. Tapi caranya gak enak. Caranya penuh air mata. Caranya penuh kekecewaan. Tapi hari ini di bagian yang pertama dikatakan apa? Jangan takut. Jangan takut ketika setiap bagian-bagian itu dikopek dari hidupmu. Yang tidak memuliakan Tuhan. Dipetik dan dibuang. Itu tidak akan membuat kamu sirna.
itu tidak akan membuat kamu rendah. Justru sebuah pohon anggur yang manis menghasilkan buah. Dia sebanyak-banyaknya dipetik. Daun yang kering, batang ranting yang kering, dipetik satu persatu untuk menunjukkan hasil yang terbaik. Hidupmu sedang dipetik Tuhan satu persatu untuk menunjukkan kualitas terbaik dari apa yang Tuhan kerjakan. Roma 12 ayat yang ke-11. Di dalam Roma 12 ayat 11, teman-teman, please open your Bible. Buka dari handphone atau dari Alkitab booknya kalian, silakan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sudah ketemu? Kalau udah ketemu bilang yes. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Teman-teman, luar biasa loh. Saya merasa begitu sukacita, joyful ketika lihat ada teman-teman yang main musik, ada singers, ada worship leader, ada MC-nya, kemudian ada tamborin. Please, kita kasih applause dulu ya teman-teman ya. Gak lupa juga untuk bagian kameramen sama bagian AUVI, multimedia dan bagian audio visual. Itu thank you, semuanya keren. Teman-teman, setiap kita diberikan talenta. Setiap kita diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Setiap kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Tapi ingat teman-teman, mau nggak kita dipakai? Hari ini kita ini di tengah-tengah situasi dunia yang semuanya pengen serba sendiri. Saya nggak pusing dengan kiri kanan saya. Saya nggak pusing urusan hidup dia, ya urusan hidup dia. Saya. Dia nggak urus dompet saya dan saya juga nggak urus dompet dia. Teman-teman, dunia ini begitu individualistik. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, let your merry and bright be shine upon the darkness of the world. Biarkan cahayamu bersinar di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Cahayamu dalam hal apa? Teman-teman, yuk lihat. Dari perkataanmu, hal yang paling gampang. Dari perkataan kita bisa menunjukkan cahaya. Ketika seseorang butuh counsel, teman cerita, dan kamu mendengarkan dan berbagi dengan dia dan bercerita dan bahkan berkata, kamu harus kuat ya, at least itu bilang. Kamu menjadi berkat buat dia, kamu menjadi terang bagi dia. Yang kedua, dari lakumu teman-teman yang remaja, pemuda, laku kita ini pengennya bebas. Betul, kita pengen bebas di situasi zaman yang begitu bebas ini. Tapi ingat, di dalam kebebasan kita, kamu adalah cerminan Kristus. Kebebasan seperti apa yang mau kamu bawa? Apakah kamu mau mempermalukan Tuhan dengan gaya kebebasanmu? Apakah kamu cukup bangga berkata saya bebas sebebas-bebasnya? Dan orang lain lihat, kenapa ya dia orang Kristen seperti itu? Yang padahal baru pelayanan kemarin di gereja. Jaga hidupmu dari doamu. Teman-teman, saya mau tanya di sini yang pelayanan di sekolah, sebagai bagian OSIS atau bagian apapun yang melayani. Di gereja, boleh angkat tangan yang melayani. Gak ada yang pelayanan nih. Serius gak ada yang pelayanan? Sekali lagi, siapa yang teman-teman yang berbagian di dalam pelayanan di sekolah? Apapun itu. Oke, di belakang ada banyak. Yang di gereja, ada juga. Teman-teman yang belum angkat tangan, pakai hidupmu untuk menjadi satu perbuatan yang manis di hadapan Tuhan. Pakai pengorbananmu untuk menjadi obor di tengah kegelapan dunia ini. Teman-teman, saya rindu, Tuhan rindu setiap kita dipakai. Let them see Christ through your life, lewat hidup kamu. Teman-teman sekalian, terakhir, konsentrasi dengan saya. Saya tahu ketika setiap firman Tuhan yang disampaikan terkadang membuat kita, itu bukan bagianku. Itu bukan saya, itu orang lain yang di kiri saya atau di belakang saya. Itu untuk teman saya yang paling baik yang katanya nanti mau jadi hamba Tuhan. Firman Tuhan itu bicara buat kamu, person by person. Saya rindu setiap kita
hari ini punya merry and bright. Hari ini setelah selesai kalian mendengarkan firman Tuhan, keadaan hidup kalian mungkin belum berubah. Keadaan kalian mungkin tidak akan tersulap tiba-tiba semuanya baik. Tapi setidaknya kalian punya satu semangat, satu api yang membuat kalian hari ini keluar dari ruangan ini, pergi di acara kelas masing-masing dan pulang ke rumah. Bilang sama orang tua kalian, selamat Natal, jangan takut papa mama. Tuhan berkati kita. Amin. Siapa yang mau berkata seperti itu sama orang tuanya? Oh, berarti ada yang malu-malu. Serius gak mau berkata? Tapi kalau misalnya saya tanya, siapa yang mau bilang kayak gitu sama pacarnya? Nggak, ayolah, orang tua kalian yang lahirin kalian, bukan pacar kalian. Yang mengasih makan kalian itu orang tua kalian, bukan pacar kalian. Kalian yang bayarin pacar kalian, ya nggak sih? Makanya kalau misalnya sukacita Natal, kalian bagikan lebih besar pada pacar dan bukan pada keluarga kalian. Hati-hati, fokus kita ke siapa? Oke teman-teman, siapa yang mau berbagi sukacita Natal hari ini? Angkat tangannya. Siapa yang hari ini mau pulang dan berkata, jangan takut lagi? Siapa yang hari ini mau komitmen api kalian gak padam? Ingat teman-teman, dunia gak akan semakin baik dengan kalian. Tapi Tuhan Yesus amat baik sama kalian. Amin. Pulang dari tempat ini, bawa api itu. Jangan pernah biarkan padam. Maria menerima api yang sama, yang membuat dia berharga. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari teman-teman sekalian, kita ambil waktu teduh sejenak. Kita teduhkan hati kita. Biarkan firman Tuhan ini bukan hanya motivasi sesaat. Biarkan firman Tuhan ini bicara secara personal dan private kepada diri kalian. Kepada hidup kalian. Ia berkata, hai yang berbeban berat, yang letih lesu, datanglah kepadaku dan kenakanlah kuk yang kupakai ini. Kuk yang kuberikan kepadamu ini ringan dan enak adanya. Engkau tidak akan lagi sendirian, sebab Tuhan berserta dengan engkau. Jangan takut dan jangan gentar, hai Yosua, sebab Allah Israel adalah penjaga engkau. Kepada setiap pemimpin-pemimpin biduan, kepada setiap pemuji-pemuji dan penyata firman Tuhan, penjagamu Israel tidak pernah meninggalkan. Perbuatannya ajaib. Ia yang berasal dari tempat yang maha tinggi menyertai engkau dan saya pada hari ini. Adakah kita pada pagi hari ini mau membuka hati, membuka pikiran dan menyatakan, memproklamirkan iman kita kepada Tuhan? Sama seperti yang dikatakan Gabriel. Jangan takut Maria. Firman Tuhan hari ini berkata kepadamu, jangan takut teman-teman sekalian. Yang hari ini mungkin orang tua kalian sedang bergumul. Kamu sedang bergumul secara pribadi masalah kesehatan. Kamu mungkin sedang bergumul masalah kesehatan mental kalian. Yang hari ini mulai berpikiran yang macam-macam yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini di dalam nama Yesus, mari tanggalkan bersama-sama. Biarkan semuanya itu diubahkan dan digantikan dengan sukacita Natal. Let the merry and the bright of Christmas hadir dalam hatimu. Kamu tidak dikontrol oleh ketakutan, tapi hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Kamu tidak dijatuhkan oleh kuasa gelap, tapi engkau diangkat oleh tangan yang kekal di dalam Yesus. Kamu yang sedih, yang bergumul, yang kecewa dan tersingkirkan, hari ini mari sama-sama katakan dalam nama Yesus. Katakan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, satu-satunya nama yang diberikan kuasa untuk mengalahkan segala kuasa yang ada di dunia ini. Adalah kuasa yang sama yang pimpin hidup kamu waktu dalam keadaan baik. Kuasa yang sama yang pimpin hidup kamu dalam masa beratmu. Dan kuasa yang sama yang akan pimpin masa depanmu di dalam kehidupan perjalananmu lepas hari. Dia tidak pernah tinggalkan tanganmu. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Kiranya sukacita Natal boleh hadir dalam hatimu. Dan engkau menjadi lilin-lilin kecil di tengah dunia yang gelap ini. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup setiap kita.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman pada pagi hari ini. Terima kasih, kami rindu setiap firman boleh menjadi satu torehan catatan di dalam hati kami. Kami adalah orang-orang yang rindu sukacita Natal boleh terbagikan. Bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk kami, tapi untuk seluruh dunia, keluarga, pertemanan kami. Terpujilah ya Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Thank you. Terima kasih, Pak. Tiba saatnya bagi kita untuk melakukan penyalaan lilin. Kita akan mengawalinya dengan melakukan penyalaan lilin secara simbolis. Penyalaan lilin pertama akan dilakukan oleh Evangelis Binardi Siagian dengan kasih disilahkan. Kemudian dilanjutkan dengan perwakilan pimpinan SMA Sion kepada Bapak Hendrik Karewangan, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan Guru dengan kasih disilakan. Selanjutnya, penyalaan lilin ketiga akan dilakukan oleh penginjil sekolah kepada Bapak Sutrisno Mosepa, Sarjana Teologi dengan kasih disilahkan. Selanjutnya, penyalaan lilin keempat akan dilakukan oleh perwakilan guru SMA Sion, yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Dr. Anda Rosalin Melin. Kepada Ibu Ros dengan kasih disilakan. Selanjutnya, penyalaan lilin kelima akan dilakukan oleh perwakilan guru muda SMA Sion yang pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Julistin Cayani Salmon, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Julistin dengan kasih disilahkan. Selanjutnya, penyalaan lilin ke-6 akan dilakukan oleh Ketua MPK SMA Sion. Kepada Michelle dengan kasih disilakan. soul felt its worth.
selanjutnya, penyalaan lilin ke-7 akan dilakukan oleh Ketua OSIS SMA Sion. Kepada Reynaldia Winardi dengan kasih disilahkan. Fall on your knees. Oh, hear the angels' voices on night divine. Oh, night. Penyalaan lilin terakhir akan dilakukan oleh Ketua Panitia Natal SMA Sion tahun 2022. Kepada Veriko Francisco Tansil dengan kasih disilakan. Oh, night, oh, night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for
semua lilin bisa dimatikan untuk sekarang. Baik, sekarang kita telah tiba di penghujung acara ibadah kita. Namun sebelum menutup ibadah kita dengan doa berkat dan doa penutup, sekali lagi kita akan menaikkan satu pujian dengan penuh semangat. Kami mengundang semuanya untuk kembali bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Sorak Kemenangan. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru kau beri, kau tahu merataku, cari tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu. Sorak kemenangan kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahnya, ajaib perbuatannya, yang telah dia nyatakan bagi diriku. Ku kagum akannya, akan kebaikannya. Hidup baru dia beri, kau tahu merataku, cari tarian, hapus segala dosa
Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat serta syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat Tuhan di dalam ibadah Natal kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat setiap yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih puji-pujian, doa, tarian, dan semua permainan musik kami. Dan bahkan ibadat ini kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur juga buat firman Tuhan yang telah ditaburkan bagi kami. Berkati hamba-Mu, penginjil Winardi Segian Tuhan di dalam pelayanannya. Sebagai pembina remaja bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan oleh gereja, Tuhan berkati. Melalui pelayanan hamba-Mu ini banyak orang diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian semua kami yang sudah hadir pada pagi ini, Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami membawa kebahagiaan Natal itu di tengah dunia, di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan kami, circle kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Akhirnya sebelum kami menutup rangkaian ibadah kami rindu Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan.